Puji Tuhan baik, luar biasa. Puji Tuhan ya. Nah, Puji pada hari ini Tuhan. teman-teman Donpras, saya akan bersama Pak Pendeta Iwan Cahyadi, seorang hamba Tuhan yang melayani, dan beliau akan bersaksi bagaimana perubahan yang terjadi ketika beliau mengenal Yesus, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Silakan waktu dan tempatnya, Pak Iwan. Ya, ya shalom, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, saya mau sedikit kesaksian hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Pak Doni. Terima kasih. Ya, saya tahu keluarga saya hidup dari lahir semua sudah Kristen. Oe pun sudah Kristen, karena orang tua semuanya dan juga keturunannya kakek nenek juga sudah Kristen. Nah, kita waktu dilahirkan dari kecil SD pun TK kita sudah dibawa ke gereja, yaitu istilahnya Kristen turunan lah. Iya. Ya, setelah dibaptis umur 17, setelah kita dibaptis memang kita selama itu hidup bergaul di dalam lingkungan gereja rohani, tetapi tidak mengenal Kristus, karena itu hanya secara boleh dibilang kayak ya karena ajakan orang tua gitu ya, bukan dari pribadi. Gitu. Oke. Memang tahu bahwa Yesus akan menyelamatkan, tahu itu semua. Tetapi justru sebaliknya setelah dibaptis umur 17 itu merasa sudah dewasa, merasa sudah mampu, sudah bisa, sudah mengenal Yesus lebih dalam. Ternyata itu tidak. Justru malah tawaran dunia yang saya ambil. Setelah itu saya mulai hidup sendiri, bisa bergaul dengan orang-orang luar, mulai itu terbuka. Nah, dari situlah tergoda oleh lingkungan, ya oleh persahabatan yang luar Tuhan. Dan akhirnya mulailah mengenal ya namanya kehidupan malam, ya kan. Terus mengenal juga namanya rokok, narkoba, free sex, semuanya yang tadinya kita nggak dapat selama 17 tahun itu ya setelah dibaptis merasa sudah tergerus oleh keadaan, bukan keadaan, tergerus oleh lingkungan, pergaulan yang bebas itu. Nggak sadar loh, kita sebagai orang Kristen biasa banyak yang nggak sadar di situ. Ya, karena hanya turunan aja, belum menerima secara pribadi, mengenal Kristus secara pribadi. Itu, kebanyakan seperti itu. Tetapi setelah saya melakukan dosa begitu banyak, ya sampai kita menjual narkoba dan sebagainya, dan suatu titik, saya menjalani itu kurang lebih 4 tahun, itu sudah banyak merusak orang. Di suatu titik, saya overdosis. Ya overdosis di situ, saya hampir mati dan hampir boleh dibilang keputusan itu di tangan saya. Saya mau ikut Yesus, apa saya mau tetap berkeras hati dan saya akhirnya binasa. Tuhan itu Amin. sungguh baik. Dia sangat baik. Maka firman mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Lihat, betapa dosa saya begitu banyak. Ya, saya melawan orang tua, narkoba, merusak banyak orang, dan segala macam. Ya, hidup di luar Tuhan, seperti itu. Tuhan tetap mengasihi kita. Saya seperti domba yang hilang. Dia akan cari di mana domba yang hilang itu. Di satu titik, saat saya overdosis. Ya, akhirnya di situ ada suara lembut di dalam hati saya, dikatakan bertobat minta ampun. Bertobat minta ampun. Saya tahu itu Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau mati konyol seperti ini. Kalau Tuhan sembuhkan saya berjanji saya akan tinggalkan itu semua dosa, saya ikut Tuhan. Tolong Tuhan, saya bilang. Dan pada saat itu, Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa dia mengampuni saya. Pada saat itu saya langsung drop, saya langsung sadar. Tadinya saya udah kejang, kurang lebih ada 10 menit Wow, kejang. Dan 10 jantung menit, itu udah Pak. pacu kejang sekali. 10 menit itu lama banget. Saya merasa banget, itu udah blank, hitam, nggak bisa apa-apa. Kaku semua satu badan. Sebelah istri saya mau toel nggak bisa sama sekali. Nggak bergerak, mulut pun kekancing semua. Pertolongan nggak ada siapa-siapa, kecuali Tuhan. Disitulah Tuhan menjamah saya juga berbalik, Tuhan ampuni saya bertobat. Saya ditegur langsung oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Saya minta ampun, dan saya bertobat. Setelah itu, Tuhan ampuni saya. Dan setelah saya diampuni,
suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Saya dibawa oleh satu malaikat. Saya dikasih lihat bahwa di penghakiman itu nanti seperti apa. Itu di alam yang saya lihat itu, saya di bawah sebelah saya ini malaikat saya sebelahnya, itu di depan saya suatu layar yang besar seperti di bioskop gitu. Dikasih lihat kehidupan saya dari awal sampai akhir, titik akhir itu. Saya dikasih lihat waktu berat engkau berdosa, saat engkau meninggalkan dia. Kamu main narkoba segala macam. Di dalam narkoba itu yang dosa paling besar. Kenapa? Jual narkoba itu efeknya besar. Mhm. Dia kasih lihat, ada yang meninggal, berapa orang yang meninggal, ada yang masuk penjara, yang rumah tangganya hancur. Dikasih lihat seperti itu. Kita nggak akan bisa lewat dan kita tidak bisa menyangkal itu. Semua jelas terpapar. Dari situ saya nangis, saya tidak bisa apa-apa sih, hanya minta menangis saja. Dan saya bilang, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya bilang, saya akan berjanji itu semua. Dan saat itulah, kasih sukacita damai sejahtera itu, kasih mula-mula itu timbul dalam hati saya, dilepaskan segala dosa itu. Dan saya minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta, lepaskan saya dari narkoba, lepaskan saya dari mulut kotor, lepaskan saya dari free sex, lepaskan saya dari hal-hal yang tidak baik, ya kebencian, iri hati, dengki. Saya minta, perkatakan kepada Tuhan, bebaskan saya Tuhan. Dan saat itu, kayaknya beban itu ya, dosa itu dihapuskan begitu saja. Hilang. Amin. Dan itu beban enteng banget. Sukacita yang mula-mula itu timbul dalam hati saya. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Dari situ saya masuk mulai cari gereja. Saya cari gereja, saya tetap di satu gereja. Dan saya ikuti apa yang diajarkan oleh gereja. Suruh baca firman Kejadian sampai Wahyu. Terus saya baca, setiap tahun saya baca. Nggak pernah berhenti. Karena begitu dalam kasih Tuhan. Dan begitu firman Tuhan begitu dalam. Kalau kita menyelaminya, nggak akan ada habisnya. Maka kita terus merasa haus dan lapar. Oleh sebab itu kita harus terus bergantung, berharap bersama dia. Supaya kita kuat di dalamnya. Kalau saya tidak bergantung kepada Tuhan pada saat itu, banyak godaan lagi datang. Ya, seperti bandar-bandar menawarkan lagi barang-barang ya kan, atau juga wanita-wanita yang coba menggoda Tuhan. Kita sudah kuat, kita sudah tahu siapa Tuhan kita. Dia yang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita tidak berani main-main lagi. Dan saya sudah lihat juga di alam sorga nanti, ada penghakiman seperti itu. Dan saya tidak berani lagi main-main. Karena itu real, itu nyata. Dan saya tidak mau ya, akhir hidup saya diawali di dalam roh, diakhiri dalam daging. Karena saya tahu kelak penghakiman itu ada. Oleh sebab itu, saya nggak berani main-main lagi. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya berkata iya, ini iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Jadi, yang mendengar kesaksian saya ini, jika kalau memang ada dosa dan kesalahan, minta ampunlah. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Mhm. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia baik, dia sungguh baik. Dan dosa kita tidak akan diingat-ingat lagi. Bir laut yang paling dalam. Dia tidak akan ingat-ingat lagi. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan putihkan seperti salju. Amin. Kesumba, dia akan putihkan seperti bulu domba. Itu firman Tuhan. Kasihnya yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita menerimanya dengan anugerah, dengan cuma-cuma, pemberian daripada Tuhan. Asal kita mau merespon dia, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Akui dengan mulutmu, dan akui dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Allah Bapa di sorga. Menjadi kesalahan, jadi poin kita, itu akan di dalam kitab. Dia akan memberikan anugerahnya dan iman. Dari sinilah orang benar hidup oleh iman. Oleh sebab itu kita sudah diselamatkan. Kita yang sudah hidup benar di hadapan dia. Dan kita sudah mengaku dosa di hadapan dia. Jangan main-main lagi dengan dosa. Tinggalkan itu semua. Dan berlarilah kepada tujuannya kekal, yaitu Yesus Kristus. Kita harus berjalan dalam tuntunan, pimpinan, dan bimbingannya. Kita harus terus berhubungan dengan dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jangan beri kesempatan untuk si iblis masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita menjaga itu, kita menjaga hati dan pikiran kita, dia tidak akan masuk. Karena ada proteksi Tuhan. Iblis bisa masuk. Dia hanya bisa menggoda melalui pikiran kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
sehingga engkau mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang kudus. Kita harus tahu, kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Saat kita hidup di dalam dunia, kita tahu dunia ini seperti ini. Saat kita hidup di dalam Tuhan, saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan jahat. Tidak ada dengan kejahatan. Karena kita belajar dari Kristus. Kita belajar dari Tuhan. Oleh sebab itu saya terus belajar dan belajar dan belajar. Tidak satu manusia pun yang sempurna. Tidak satu pun, hanya Yesus yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus belajar. Manusia yang lemah ini, yang penuh kekurangan dan dosa, harus terus belajar dan berhubungan dengan Dia dan selalu mengikuti apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan di dalam firman-Nya. Nah, begitu juga kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah salib, itu cross salib. Jadi kita harus berhubungan dengan Dia. Setelah kita mendapat hikmat, kita dapat pewahyuan dari Dia, kita mendapat kasih karunia-Nya, anugerahnya, kita memberikan kepada sesama kita. Vertikal. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sepanjang hidup kita, selagi kita masih ada di dunia ini. Itu perintah daripada Tuhan. Tuhan mengingini, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Dia begitu baik. Dia pasti mencari. Dan Dia tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Percayalah, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, terhilang, akan Tuhan gantikan berlipat ganda. Apalagi, itu aja kehidupan. Apalagi materi nomor dari ke-10, mungkin dari urutan ke-10, dia ke 10 ya, terakhir. Itu akan Tuhan berikan, itu bonus. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dia tidak pernah berhutang. Kalau kita mencari kemuliaan Dia, ada bonus yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Luar biasa. Apa itu? Ya berkat-berkatnya, kesehatan lah, ya kan, kehidupan keluarga yang harmonis, sukacita, damai sejahtera di hati, dan berkat-berkat seperti materi Tuhan tambahkan. Walaupun kita sudah di dalam Tuhan pun, kalau ada masalah, kita lebih baik mengadunya sama Dia. Enak ya, loh. Amin. Setuju saya. Kita gak pusing. Kalau kita sama manusia, belum tentu dapat jawaban yang pasti. Tetapi sama Tuhan jawabannya pasti. Tetapi waktunya, bukan waktu kita, tapi waktunya Dia. Ya. Pertobatan ini penting sekali. Di akhir-akhir zaman ini, apalagi ya sekarang. Banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dan juga banyak orang yang bingung. Banyak yang takut, ketakutan, kecemasan, masalah mungkin ya ekonomi, terutama ekonomi. Kalau ekonomi kita nggak ada, pasti stres, pasti bingung, mau kemana, mau lari kemana. Yeah. Ya, tapi kalau kita dalam Tuhan, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kecukupan. Tuhan tidak akan membiarkan kita meminta-minta kepada orang. Burung di udara yang tidak memakan, menabur, menuai saja Tuhan pelihara. Bunga di bakung aja Tuhan pelihara. Apalagi kita anaknya. Kita manusia. Gambaran diri Allah. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Bahkan malaikat pun kalah dengan kita. Kita lebih mulia dari malaikat. Percaya. Kita lebih mulia dari para malaikat. Bahkan malaikatnya diperintahkan untuk menjaga anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Itu saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk hidup benar, bertobatlah. Saat ini saatnya, waktunya kita bertobat. Dan karena waktunya sudah dekat, kita tidak tahu kapan waktunya itu datang. Tapi kita berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Karena akan tiba waktunya. Kalau kita sudah di dalam Dia, kita tidak akan takut apapun. Hidup bagiku Kristus, mati ada suatu keuntungan. Itulah yang menjadi iman kita, iman setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Walaupun ada dalam masalah saat ini, berserulah kepada Dia.
Karena hanya Dialah yang dapat menolong, hanya Dialah yang memberikan jalan keluar, hanya Dialah jawaban dari setiap persoalan hidup kita, tidak ada yang lain. Begitu, Bro Doni. Terima kasih, Ya, Pak Pendeta Iwan, terima kasih. Jadi Bapak ya, mengalami perubahan secara transformasi ya, dari iya, kehidupan yang malam, kemudian Bapak mhm, dijamah Tuhan ketika mengalami itu kan, overdosis ya, overdosis, Pak. iya, Dan betul. setelah itu Bapak, apa tuh, Pak? Bapak langsung, mencari gereja kah atau apa? Atau nge Iya, iya, saya mencari gereja, ya saya masuk di satu gereja sampai sekarang, saya dari jemaat, mhm. ya saya ikutin terus saya tahun 98 saya bertobat, sampai sekarang saya sudah jadi hamba Oh, Tuhan, puji di Tuhan. gereja yang sama. Jadi bergereja pun harus satu. Jadi Iya, puji Tuhan, luar biasa. Itu bisa heeh, jadi apa, jadi kita iya, jadi kita gereja oh, Tuhan digembalakan, karena kita adalah domba-dombanya. Ya, amin. dari situ kita disuruh, ikut baca firman Kejadian sampai Wahyu terus. Ikut saya komsel, ikut komsel. Ya untuk pendalaman saling sharing, saling menguatkan, saling memberikan kesaksian, itu menguatkan satu sama lain. Ya suruh belajar Alkitab, sekolah Alkitab, ya ambil jurusan PDP, pendeta pembantu, ambil belajar, PDM, pendeta pembantu, saya ambil, kita belajar. Bahkan sampai sekarang terus saya masih belajar, Oh, puji Tuhan. gitu. Jadi di dalam Tuhan, ya kita tidak boleh berhenti dan puas begitu aja. Karena kenapa? Kalau saat kita merasa puas semasa merasa bisa dan tahu semuanya, itu bahaya. Itu akan bahaya. Itu iblis akan menyerang kita, itu menjadi kesombongan rohani. Iya, betul. Itu yang bahaya. Dan kita kalau sudah sombong rohani, tidak bisa terima masukan dari siapapun, merasa paling benar sendiri. Tidak. Kita sebagai orang Kristen harus siap juga terima dikritik. Kita sebagai orang Kristen harus juga terima masukan-masukan. Yang baik kita terima, yang tidak baik kita kita buang. Itu aja. Gitu Bung Doni. Jadi kita Iya, harus bertumbuh di dalam Tuhan setelah kita bertobat. Nah, carilah satu gereja, ikuti program-programnya supaya bisa bertumbuh di dalamnya. Gitu, supaya kita menjadi manusia-manusia yang siap dipakai Tuhan juga untuk dimuridkan dan memuridkan orang saat kelaknya nanti, gitu. terima kasih Pak Pendeta Iwan. Teman-teman di sini kita Ya, bisa belajar bahwa Tuhan Yesus bisa merubah masa depan. mhm, Masa depan yang kelam kalau amin. kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita mengenal kasih-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa Allah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Pak Pendeta, terima kasih buat waktunya. Sebelum kita Ya, mengakhiri, bagaimana baiknya kita, berdoa untuk teman-teman yang menonton yang membutuhkan jamahan Tuhan, silakan buka hati karena Pak ya, Pendeta Iwan akan berdoa buat teman-teman, ya. Baik yang menonton live atau nanti ya, dinonton kembali. Semua yang, membuka hati untuk Tuhan bisa sanggup menjamah hidupnya, mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan berdoa. halo, Silakan Pak Bro Doni? Pak Iwan berdoa. Karena putus-putus mungkin saya aja yang berdoa ya. Pak Iwan putus di sana ya? Buat Oh ya, bagi kami percaya tidak suatu kebetulan, dan kami percaya ada suatu rencana-rancangan yang indah buat setiap kami yang mendengar ya Bapa. Tuhan, kami memerlukan pertobatan yang daripadamu ya Bapa, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran Engkau, sehingga kami boleh menjadi anak-anaknya Tuhan. Kami mau dimuridkan, kami mau belajar daripada pribadimu yang kudus ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang mendengar, mereka yang melihat, yang menonton channel ini ya Bapa. Tuhan berkati mereka. Dan jika ada dosa-dosa
yang terikat saat ini, hamba berdoa kami putuskan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa itu dari baik narkoba, baik dalam percabulan, apapun iri hati, benci, dengki, roh pecah belah, apapun itu. Kami patahkan kuasa Amin. dalam nama Yesus. Biar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh masuk dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Kami boleh dijamah oleh Engkau, kami boleh diberkati dan diurapi oleh Engkau, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai setiap Amin. kami Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi terang, menjadi Amin. garam, menjadi kitapan yang terbuka, dapat dibaca oleh semua orang, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur, kami percaya Engkau sudah melepaskan berkat, mengurapi mereka pribadi, lepas pribadi, dan keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima Ya, Bro kasih Dani. buat Amin. waktunya. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan kerinduannya. Terima kasih. God bless you. Amin. Tuhan Terima kasih. Tuhan berkati. berkati. God bless you. Tuhan berkati.